Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam MTEL, ketujuh Tabik, kedelapan Tawar, ke-9 Sen, ke-10 ABA, dan terakhir Mari. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup menguat 2,48% ke 6.175. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar sebaliknya, ISAT ada akumulasi, walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk ISAT ini masih bertahan di atas level 6.000 ya. Sempat turun, terus naik lagi, dan ya selalu tutup di 6.000 nih selama seminggu kemarin. Dan apakah ini bagus tandanya? Ya semestinya ini bagus. Cuman dia itu nggak mampu nembus 6.200-nya. Tapi nggak masalah ya. Karena dia tutup di harga tertinggi seminggu kemarin. Jadi untuk ISAT volume meningkat sepertinya sih ke atas ya. Masih kuat lah dia naik. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli di harga sekarang, menurut saya ini tutup aja sama 20 ya, ganggu psikologis semestinya loh ya. Kalau dia kembali tutup dan jebol 6.000 berarti udah nggak kuat. Harusnya seperti itu ya. Tapi ya namanya market apapun bisa terjadi. Ya tergantung Bapak Ibu bagaimana membuat plannya. Kalau dilihat dari candle mingguannya bagus, candlenya cuman volumenya berkurang saat naik. Ya ini di harga-harga kritis antara benar mau naik atau ya bisa koreksi dulu. Ini dia masih di dalam uptrend channelnya semenjak Maret 2022. Hampir setahun ya. Bulan 3 nanti setahun. Ini kan bulan 1 pembukaan awal bulan. Dan ya memang uptrendnya kurang kuat ya. Garis miringnya itu hampir rata dengan garis biasa. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Kalau dilihat dari candle bulanannya. Bulanannya bagus, doji volume meningkat. Ini sinyal bagus candle bulanannya. Bisa jadi ada tarikan nih bulan Januari ya, ditarik sampai semoga aja 6.500 sampai 6.800 itu tarikan kan lumayan bisa dimanfaatin. Cuman ya itu kalau dilihat dari candle daily-nya ya Bapak Ibu harus pertimbangkan menurut saya stop loss dulu kalau dijebol 6.000 nih. Tinggalin aja nih, tutup aja nih, ganggu. Dia akan berpeluang bisa ke 5.500 lagi nih kalau gagal ya. Dan kebetulan di situ ada trendline uptrendnya. Seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2.140 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar sebaliknya, Excel di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Excel ini terus membentuk ekor, berarti seller masih kuat dari atas ya. 4 hari perdagangan minggu kemarin itu ekor terus dari atas, dicoba naik, ada yang buang jualannya. Dan kondisi seperti ini harus lihat dulu candle weekly-nya seperti apa. Kalau dilihat candle weekly-nya ya cukup bagus, dia tutup di atas 2.100. Kalau di candle bulanannya doji dan kebetulan dia mantul dari area level psikologis 2.000 ya. 2.000 itu bahkan dari semenjak 2018 itu support kuat Excel. Dan mantul 4 tahun dipertahankan dan sangat hati-hati tuh kalau sampai jebol ya. Untuk level 2000 sempat jebol tuh di bulan Maret 2020 Covid. Setelah itu nggak pernah jebol. Ini udah 3 kali uji ya di mingguan. Hati-hati tuh kalau sampai jebol bulan ini ada peluang turun lebih dalam. Kalau nekat beli harga sekarang ya stop loss di bawah 2000. Dalam ya sekitar 8% 9% lah stop lossnya. Ya ideal aja kalau dia bisa naik sampai 2.600 nantinya kan untuk Excel seperti ini 9% target profit. Kalau ke 2.400 saja 12% risk reward masih masuk, apalagi ke 2.600 1:2 itu bagus kalau dia bisa uptrend. Jadi seperti itu untuk Excel volume juga meningkat di area bawah ya, sepertinya ada akumulasi juga di bawah ya. Kuncinya ya kalau memang ini akumulasi benar ya semestinya dia nggak turun lagi dari bawah 2.000 ya. Bahkan di 2.100 ini nggak turun lagi. Bertahan dia di atas 2.100 untuk Excel. Seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.750 terkoreksi 0,79%. Kalau dia transaksi asing, net sell.
Kalau di bokar sebenarnya TLKM ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikal ya. Chart teknikal untuk TLKM kondisinya terus mau bentuk higher low, cuman sayangnya dia gagal terus menembus 3.800-nya. Minggu ini sempat coba tembus di hari Selasa, namun gagal bertahan. Dan Telkom tidak membentuk higher low. Dengan kondisi seperti ini harus lihat dulu candle weekly-nya seperti apa. Weekly-nya higher low, volume juga bisa dibilang nih kan koreksi kecil volumenya. Minggu ini harus hijau untuk Telkom ya. Minggu pertama hari ini harus hijau. Kalau candle bulanannya volume makin besar turun, dan ya ini ada di level psikologis double top dan sudah terkonfirmasi jebol. Apakah mungkin turun lebih dalam untuk Telkom? Ya bisa-bisa aja. Kalau ISG jebol 6.800 6.700 ya, jebol juga nih. Kalau ISG minggu pertama bisa naik ke 7.100 7.200, TLKM akan teknik rebound. Target reboundnya ya terdekat itu 4.000 dulu, 4.000 sampai 4.050 itu arah terdekatnya. Semoga aja bertahan, semoga aja seperti ini gambarnya, nanti naik, koreksi, dan pelan-pelan naik lagi. Dan kuncinya jangan turun dari 3.600, itu aja untuk Telkom. Risknya dari harga sekarang juga kecil, paling 7%. Udah tinggalin aja dulu kalau jebol. Seperti itu ya. Untuk TLKM langsung saja ke saham selanjutnya. Ada friend yang ditutup di harga 66 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bukan sebenarnya friend di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk friend masih konsolidasi juga. Kalau dilihat dari candle weekly-nya seperti apa. Koreksi juga ya. Masih konsolidasi 3 minggu, nggak kemana-mana ini. Kalau dilihat candle bulanan dia turun dan jebol support 68 ya. 68 nih semestinya dijaga. Tapi dilihat untuk friend nih ya harusnya minggu pertama ini kalau dilihat dari candle weekly-nya, kalau mau bagus tuh langsung hijau ya. Tembus 68 itu bagus dia kalau tembus 68 tuh. Ada sinyal mencoba reversal dengan target kenaikan itu 80 bisa ya. Yang penting tembus dulu 68 dan bertahan di atas 68. Ada indikasi ke 80 untuk friend. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada era yang ditutup di harga 392 menguat 3,15%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bakal semarinya era ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal era mulai ada akumulasi di bawah, sepertinya dijaga ya. Ada indikasi memang pola imported and shoulder-nya gagal. Yang seperti ini gambarannya waktu itu. Semestinya kan di pertengahan bulan Desember dia sudah tembus, tapi memang karena market nggak bisa nembus juga 7.000 7.100 ya, era juga ya susah karena pergerakannya kan juga berkorelasi dengan ISG. Dan untuk kondisi seperti ini ada candle Morningstar bagus nih, volume juga meningkat. Saat candle merah volumenya kecil. Dan kalau dilihat dari candle weekly-nya seperti apa, weekly-nya juga bagus, volume meningkat, doji, hijau candlenya. Kalau candle bulanannya ya pastinya merah ya kan, merah dan ya koreksi volume kecil. Semestinya ini udah ada pantulan ya, mantulnya itu bisa ke 430 sampai 450. Kalau untuk patah trennya ya mestinya di 450 itu baru sinyal bagus ya. Tapi ini cukup bagus nih, ada pola West di time frame bulanan, cuman kan waktunya lebih lama. Tinggal nunggu bulan ini. Kalau bulan ini bisa tutup di atas 450, ada peluang mencoba uptrend ya untuk era. Kuncinya 450 untuk era. Jadi seperti itu untuk era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 800 menguat 5,26%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya MTEL ada akumulasi dari broker SQ BCA Sekuritas 416.000 lot yang jual tipis-tipis yang ini nih, yang dinamakan akumulasi. Kalau Bapak Ibu terlihat seperti ini kan volumenya langsung besar kenaikannya. Langsung saja ke teknikal. Chart teknikal akhirnya MTEL mencapai 800 juga. Waktu itu saya perkirakan juga ya paling konsolidasi, kemungkinan kecil kalau jebol lagi 740 750 dan ternyata dia rebound. Ya ini arahnya ke atas untuk MTEL. Tinggal lihat konfirmasi bisa bertahan nggak. Kalau bisa bertahan, indikasi double top dan ada peluang all time high di Januari. Itu gambarannya seperti itu ya. Ini kalau ditarik dari bottom ke
neckline-nya 915 920 itu. Kalau high-nya di 895 ya waktu IPO itu, dan nggak pernah naik lagi. Ya indikasinya ke situ. Kalau ditarik dengan trendline downtrend ya seperti ini. Dia tuh sudah mematahkan dari semenjak bottomnya itu ya 680 nih. Pas dia mematahkan ada sinyal candle hijau bullish engulfing dan ya pelan-pelan dia naik. Cuman ya itu lambat gerakan dari November, lumayan dari November. Sebulan lebih ya. Naiknya berapa nih? Cuma 16%. Ya lumayan lah ya. Saham berfundamental bagus, pergerakannya lambat tapi stabil ke atas. Ya bagus untuk MTEL. Jadi target MTEL kalau bertahan di atas 800, targetnya bulan ini 900 sampai 920 itu. Tapi ini disclaimer on ya. Bagus nih untuk MTEL. Kalau dilihat dari candle weekly-nya naiknya dengan volume kecil. Cuman ya kalaupun koreksi mestinya ya 775 itu aja. 775 itu naik lagi. Kalau mau bagus loh ya. Kalau enggak, kalau jebol 75 itu lama. Mungkin konsolidasi. Kalau dilihat volume bulanannya bagus. Double bottom juga nih kan. Sinyal bagus nih, volume bagus. Jadi semoga aja konfirmasi dan bisa sampai 920, berarti bisa naik 12% sampai 14% lagi ya. Tapi ini disclaimer on. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2.300, terkoreksi 0,86%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bukan sebenarnya Tebik ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Tebik ini salah satu stock pick swing saya yang perkiraan saya di Desember juga naik, ternyata nggak mampu ya. Cuman memang belum kena stop loss. Karena ya stop lossnya di bawah 2.200. Belinya waktu itu di area bawah ini. Jadi kondisi seperti ini ya kita lihat aja Tebik minggu ini harus hijau. Harus tembus 2.400 kalau mau bagus ya. Kalau dilihat doji volumenya mulai berkurang walaupun turun ya, minggu ini harus tembus 2.400. Kalau candle bulanannya juga biasa aja nih ya. Ada peluang lah ya mencoba candle hijau di Januari. Siapa tahu ada Januari efek inflow masuk. Mantap tuh untuk Tebik. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1.100, menguat tipis 0,45%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya Tower ada akumulasi. Nih Tower nih cukup bagus nih. Akumulasi juga bagus. Kalau dilihat dia terus membentuk higher low selama seminggu. Volume juga makin meningkat. Cuman hati-hati. Saham apabila dia rapi kenaikannya seperti ini, tiba-tiba ada buangan. Tapi kalau memang lanjut itu bagus. Jadi seperti itu aja untuk Tower. Tinggal lihat, semestinya sih harusnya bagus nih. Asal jangan ada buangan. Kalau ada buangan ya udah. Nih kelihatan kan pola naik rapi seperti ini nih. Bapak Ibu tarik lagi candle weekly-nya. Lihat weekly-nya sinyalnya kurang bagus. Kenapa? Dia naik dengan volume kecil. Itu yang saya bilang bisa ada tiba-tiba dibuang. Jadi ya tergantung masing-masing lah ya. Untuk Tower kalau dilihat secara teknikal ya bagus di atas 1.100. Jadi seperti itu untuk Tower. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 112 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bakal sebenarnya Sen didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Sen downtrend yang memang mulai bertahan di area support 110. Tapi ya likuiditas kecil ya. Kalau berminat ya bisa-bisa aja beli. Dan menurut saya ini kemungkinan bisa ada technical rebound, tapi itu rebound terbatas. Ya bisa lah. Kalau Sen kan biasa naik-naik tinggi itu 5%, 6%, 8%. Ya bisa aja ada tarikan minggu ini, ada tarikan sampai 120, 122 itu ya. Dia akan menguji EMA 20-nya nih. Kita lihat aja karena ini udah 3 hari bertahan di support. Biasanya ada hijau kalau di Sen ini. Jadi seperti itu untuk Sen, tapi ini disclaimer on ya. Sahamnya juga volatilitas tinggi, pergerakannya cukup cepat dan juga likuiditas kecil. Kalau dilihat ada candle ekor panjang nih, berarti kan ada buyer dari bawah yang kuat. Ya coba aja, semoga aja ada technical rebound ya. Untuk Sen targetnya itu 120 122 itu untuk Sen. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup di harga 151, terkoreksi 0,65%. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau di broker smartnya ABA ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ABA juga masih seller kuat dari atas ya. Sempat rebound tuh di hari Jumat. Naik dia ke 159, itu dari 150 lumayan tuh ya. Hampir 4% naik dan diguyur lagi. Iya belum bagus kalau belum di atas 160 untuk ABA ya. ABA tunggu aja di atas 160. Itu menarik kalau dia udah di atas 160. Dan kalau dilihat dari candle bulanannya udah 4 bulan koreksi ya. Tapi kelihatan nih koreksinya volumenya makin kecil. Dan
di neckline 150 tuh harus dijaga, kalau enggak ya siap-siap 120 untuk Aba ya. Jadi Aba kalau nekat beli ya, tapi ini disclaimer on ya, stop loss di 147 146 itu stop loss aja. Ini tutup aja, nggak perlu lihat. Jadi kalau dia turun sekitar 3% 4% ya tinggalin, berarti jebol supportnya, seperti itu aja. Ya, tapi kembali lagi disclaimer on. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Mari yang ditutup di harga 128, terkoreksi 0,77%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di bekas Marinya, Mari ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat, Mari juga jebol support dengan kondisi seperti ini. Ditarik garis dulu ya. Kalau dilihat 130 ini semestinya dijaga ya. Nah, sempat offset beberapa hari di minggu awal Desember terus naik. Ya, untuk Mari juga harus rebound Senin Selasa, nggak boleh lagi turun lebih dari 128. Ini kan dia di area support nih. Kalau dia ball itu ya udah tinggalin aja. Jadi Mari besok dan lusa ya harus kembali di atas 130. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.